Ya, saya tadi malam diberitahu secara resmi ada pesan yang disampaikan oleh Ibu Mega dan juga dari Bapak PLT Ketua Umum, Bapak Haji Muhammad Mardiono, dan tentunya keputusan ini saya sangat syukuri, menyebutkan la in sakartum la azidanakum, bahwa ini adalah momen kita bersyukur bahwa telah terpilih calon presiden dan calon wakil presiden. Dan kita berharap dengan kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kita, karena kita hanya punya peluang 13 tahun untuk mengkonversi bonus demografi yang kita miliki untuk menjadikan Indonesia yang maju. Dan saya melihat sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah sosok yang bisa memperjuangkan, dan kami di P3 sangat meyakini dan optimis. Insya Allah perjuangan kita akan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mampu untuk memenangkan hati dan pikiran dari rakyat Indonesia untuk memilih Ganjar Mahfud di 14 Februari 2024. Kepala Bapilu Nasional P3, Sandiaga Uno, angkat bicara iwal kegagalannya ditunjuk sebagai cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sandi diusulkan oleh partainya sebagai cawapres Ganjar hasil Rapimnas 5 pada Juli lalu. Namun, Ketua Umum PDIP Megawati telah mengumumkan nama Mahfud MD sebagai cawapres dan telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum sehari setelahnya. Sandi mengungkapkan isi hatinya saat menyampaikan pidato di acara Harlah ke-30 Saib Organisasi P3 Generasi Muda Pembangunan Indonesia. Ia mengakui hatinya yang kecewa, namun ia tetap harus tersenyum. Walaupun hatinya teriris, hati teriris tapi muka harus terus senyum. Insya Allah rezeki tidak akan kemana. Sandi juga berkelakar soal kepanjangan dari GMPI. Menurutnya, GMPI merupakan kepanjangan dari Ganjar Mahfud Pilihan Indonesia. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi mendaftarkan ke KPU pada hari kemarin. Kembali ke Sandiaga, sebelum bergabung ke P3, Sandiaga adalah kader Partai Gerindra. Jadi yang pertama begini, bahwa Pak Sandi itu sudah pamit pada waktu itu kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo menyampaikan untuk kebaikan Pak Sandi. Apakah itu sudah dipertimbangkan matang-matang, sudah dipikirkan masa-masa, dan sebaiknya Pak Sandi memikir ulang untuk kebaikan dia ke depan. Itu kan begitu. Nah, bahwa kemudian setelah itu kita tidak ada komunikasi lagi. Tentunya hal itu berpulang kepada Pak Sandi, karena Pak Prabowo itu sebanyak-banyaknya orang yang mau bergabung dengan Gerindra akan diterima dengan baik, dan juga apabila ada yang kemudian ingin merintis karir di tempat lain juga tidak akan dihalang-halangi, demikian. Tapi sudah ada bahasan tapi belum ada secara resmi begitu Pak? Ya kalau itu nanti silakan ditanya saja ke Pak Sandi, langkah apa yang akan diambil setelah ini, kan gitu. Ia bahkan sempat menjadi calon wakil presiden dari Partai Gerindra berpasangan dengan Prabowo Subianto. Selepas Pilpres 2019, Sandiaga masih berseragam Gerindra. Namun pada April 2023, ia memilih keluar dari partai yang membesarkan namanya itu. Sandiaga pamit keluar dari partai berlambang kepala Garuda itu pada 23 April 2023. Setelah hengkang dari Gerindra, Sandiaga berlabuh ke P3. Ia resmi dikukuhkan sebagai kader P3 dan mendapatkan kartu tanda anggota hingga jaket P3. Sandiaga memilih keluar dari Partai Gerindra lantaran di partai tersebut sudah ada sosok Prabowo sebagai calon presiden. Padahal pada saat yang sama, Sandi juga masih memiliki ambisi untuk bertarung di ajang Pilpres. Gerindra sudah memutuskan Prabowo menjadi calon presiden. Sandi tinggal punya dua pilihan. Kalau mau tidak maju lagi, berarti sabar. Tapi ia sudah memutuskan. Ia sudah tua, sudah berumur 54 tahun. Artinya ia merasa mungkin 10-15 tahun lagi ke depan periode optimum dalam hidupnya. Sandiaga ingin berikhtiar dalam pemilu kali ini. Sandiaga memiliki kesempatan menjadi capres meski selama ini selalu dipandang sebatas cawapres. Maka dari itu ia berikhtiar untuk berjuang dalam kontestasi demokrasi. Seiring berjalannya waktu, P3 malah memutuskan dukungan ke Capres Ganjar Pranowo, sementara Sandiaga diusung sebagai cawapres Ganjar. Keputusan mencalonkan Ganjar sebagai capres dan memperjuangkan Sandiaga menjadi cawapres diputuskan melalui prosedur internal partai yang diikuti seluruh struktur partai sebagaimana diatur dalam ADART P3. Meski demikian, pada akhirnya keputusan siapa yang akan didaftarkan di koalisi pemilihan umum ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan. Alih-alih mengusung Ganjar, Megawati justru memilih Mahfud MD sebagai cawapres mendampingi Ganjar. Itulah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Muhammad Mahfud MD menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi politikus PDIP Ganjar Pranowo. Hingga saat ini sudah ada 2 pasangan yang dideklarasikan akan bertarung di Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sementara 1 bakal capres lainnya, Prabowo Subianto, belum mengungkapkan siapa pendampingnya. Mahfud MD sempat dilamar Anies Baswedan untuk menjadi calon wakil presidennya, tapi menolak. Ia beralasan tidak ingin membuat koalisi partai pendukung Anies pecah. Saat Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Mahfud MD tercatat beberapa kali pernah mengomentari permasalahan yang terjadi di ibu kota. Yang pertama, Mahfud MD pernah mengkritik Anies Baswedan soal masa Habib Rizik Syihab. Mahfud MD menyebut pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Jakarta Pusat. Lokasi yang dimaksud Mahfud adalah kediaman pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik. Menurut Mahfud MD, pemerintah sebelumnya sudah memperingati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar pemerintah provinsi tidak menoleransi pelanggaran protokol COVID-19. Yang kedua, Mahfud ungkap dilema KPK tangani kasus Formula E. Mahfud MD menuturkan, jika pimpinan KPK menghadapi dilema dalam mengusut kasus dugaan korupsi Formula E karena selalu dikaitkan dengan Anies Baswedan. Menurutnya, KPK sering dituduh ingin mencegal Anies. Setiap mempersoalkan dana Formula E dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisasi mau mencegal Anies. Padahal tidak ada urusannya dengan Anies. Ini temuan BPK. Ketiga, Mahfud MD pernah mengomentari perseteruan 3 menteri dan Anies soal bansos. Pada pertengahan 2020 atau di awal-awal Indonesia memasuki masa pandemi COVID-19, polemik penyaluran bansos terjadi di DKI Jakarta. Pasalnya warga Jakarta yang seharusnya hanya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat juga menerima dari pemerintah provinsi. 3 menteri, yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani kompak mengkritik Gubernur Anies Baswedan. Mahfud pun menyatakan kekisruan ini sebatas data penerima bansos dari Pemprov DKI Jakarta yang datang terlambat. Keempat, Mahfud pernah meminta Anies Baswedan berantas pungli. Mahfud MD pernah meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberantas pungutan liar. Ia beralasan Jakarta adalah cerminan Indonesia. Jika Jakarta bebas pungli, maka citra Indonesia akan semakin baik. Jika Jakarta bagus, Indonesia kesannya bagus. Jakarta jelek, kesannya tentang Indonesia akan jelek.